Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube resmi KUA Pakai Saji. Di sini kita adakan podcast yang bertemakan tentang wakaf produktif bersama narasumber kita. Perkenalkan Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muwardi. Saya biasanya dipanggil Ardi. Ya, Mas Imam Muwardi termasuk penggiat wakaf di KUA Pakai Saji. Nah, terima kasih Mas Imam Muwardi atas perkenalannya. Lanjut saja. Untuk yang pertama, karena kita ini ngomongin wakaf produktif, tentunya nggak lepas dari apa itu wakaf produktif. Mungkin Mas Ardi bisa menjelaskan wakaf produktif itu seperti apa, Mas? Baik, kalau kita kenali wakaf yang biasanya, kalau wakaf biasanya kan kita punya tanah atau wakif punya tanah, kita wakafkan untuk dibangun masjid, kita wakafkan untuk dibangunkan TPQ, kita wakafkan untuk bangun pondok atau sebagainya. Tapi kalau wakaf produktif ini cukup menarik karena kita mewakafkan tanah itu untuk mengambil keuntungan atau biar bisa surplus terhadap tanah tersebut. Semisal nih, saya punya tanah atau Mas Amjad punya tanah, kemudian Mas Amjad wakafkan, kemudian nadirnya itu membangunkan sebuah hotel untuk nanti dari penghasilan hotel tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Islam, atau juga bisa seperti kita punya tanah, kemudian saya wakafkan untuk ladang jagung, wakafkan untuk sawah, kemudian yang hasilnya dari jagung dan padi tersebut kita bermanfaat untuk masyarakat Islam, bisa menjadi untuk rakyat miskin, atau kita jual lagi dengan harga yang lebih murah tapi khusus untuk masyarakat miskin. Kemudian gaji tersebut atau laba tersebut kita kembalikan lagi ke bidang wakaf kita. Mungkin seperti itu. Jadi intinya wakaf produktif itu yang berkelanjutan gitu, Mas? Ya, intinya wakaf kita, bidang wakaf kita itu menghasilkan. Kemudian penghasilan tersebut kita kembalikan ke masyarakat dan juga memelihara bidang wakaf kita. Jadinya kita tidak berhenti di dalam satu bangunan. Kalau wakaf biasanya kan kita berhenti dalam pembangunan masjid, ya kita dalam masjid saja. Kalau wakaf produktif kita bisa bervariasi. Yang penting di situ menimbulkan atau mendapatkan penghasilan. Untuk penghasilannya tadi apa harus dikembalikan ke wakaf saja atau bisa untuk kepentingan yang lain, Mas? Bisa kepentingan yang lain, seperti penghasilan tersebut bisa untuk pembangunan masjid sekitar, buat mendirikan pondok pesantren buat untuk kaum-kaum yang membutuhkan, atau juga menangani bencana alam, korban bencana alam gitu. Berarti ini masuk sekali, Mas, ya. Karena kita tahu, kita sering mendengar itu guru madin itu bayarannya sedikit sekali. Ya. Nah, itu berarti kita bisa menggunakan wakaf produktif ini untuk membiayai madin termasuk gaji guru tadi. Sangat bisa, karena konsep wakaf sendiri kan untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Intinya kalau kita wakafkan kita tanah untuk kemudian penghasilannya buat gaji guru madin, itu sangat bisa karena sudah membantu sekali pada masyarakat kita. Kalau yang Mas tahu terkait wakaf produktif yang sudah berjalan itu di mana, Mas? Kita ambil contoh saja, jangan yang zaman sekarang, tapi zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad dulu terdapat kondisi di mana itu kemarau panjang sekali, panas. Kemudian masyarakat Muslim itu kesulitan sekali mendapatkan air. Yang dimana di sana juga ada perkebunan untuk peternakan dan juga keperluan sehari-hari. Di sana itu hanya ada satu sumur dan itu punya Yahudi. Umat Yahudi licik, meminta kalau mau minta air harus bayar. Jadi di politik atau dijual beli dengan harga yang sangat tinggi. Karena keadaan yang mendesak, mau nggak mau masyarakat Islam, masyarakat di sana harus beli dong.
harus beli di sumber orang Yahudi itu, dan orang Yahudi tahu kalau semuanya lagi butuh air, ditinggiin lagi harga airnya. Kemudian di sana ada sahabat Rasul, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang terkenal dermawannya itu membeli sumur itu untuk mengajak Yahudi yang memiliki sumur itu untuk negosiasi. Pertama, Yahudi itu sangat gak mau kehilangan sumur itu karena penghasilan utamanya dari sumur. Dengan kebijaksanaannya Utsman bin Affan, dinego. Gimana kalau setengah kepemilikan sumur ini punyaku, setengah kepemilikan lainnya punyamu. Berarti kita bagi 2 hari, 2 hari aku, 2 hari kamu. Dan di sana orang Yahudi tersebut memikirkan, wah bakal untung double ini dari pembelian sumur dan pembelian masyarakat yang butuh air. Kemudian dengan sudah dibeli, Utsman bin Affan menggratiskan jatahnya Utsman bin Affan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi 2 hari gratis, 2 hari bayar. 2 hari gratis karena Utsman bin Affan, 2 hari gratis karena pemilikan orang Yahudi. Dengan demikian masyarakat itu lebih memilih harinya Utsman bin Affan karena sama Utsman bin Affan itu sudah diwanti-wanti. Kalau ambillah air untuk mencukupi 2 hari selanjutnya karena 2 hari selanjutnya punya orang Yahudi. Karena itu orang-orang yang membutuhkan air sangat membawa bejana atau wadah-wadah yang besar buat 2 hari ke depan. Karena adanya kebijakan Utsman bin Affan seperti itu, jadinya orang Yahudi rugi dong. Nggak ada yang beli, nggak ada yang datang. Kemudian akhirnya dijual sepenuhnya oleh umat orang Yahudi itu, dijual ke Utsman bin Affan dan digratiskan. Karena tersebut jadinya semuanya kebagian air di sumur itu, dan sekitar sumur itu tumbuh kurma. Pada saat Utsman bin Affan masih hidup, kurmanya itu disedekahkan oleh Utsman bin Affan. Berarti nggak dijual atau apa, tapi disedekahkan orang yang membutuhkan. Setelah Utsman bin Affan wafat, kurma itu diurus oleh kepemerintahan selanjutnya, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib. Diurus, tapi sudah berbeda cara penanganannya. Setengah sedekah, setengah untuk perawatan. Itu diwariskan sampai sekarang. Dan di sana dari penghasilan kurma tersebut, kurma yang dari bagian sumur itu dikelola oleh pemerintah Arab Saudi sekarang, dan sekarang ada namanya Hotel Utsman bin Affan. Dari penghasilan hotel tersebut itu dibuatkan rekening oleh negara Arab, dibuatkan rekening, kemudian yang uang itu untuk kebaikan kemaslahatan orang sekitar situ. Itu mungkin contoh dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang masih berjalan, dan uangnya itu dikabarkan konon banyak sekali karena kebun kurmanya dan ditambah adanya hotel. Dan itulah namanya wakaf produktif. Wakafnya terus bertumbuh. Yang hanya pertama kebun kurma sekeliling sumur, kemudian dikelola, kemudian ada yang dijual, ada yang disedekahkan, kemudian dikelola lagi oleh pemerintah Saudi Arabia, dan uangnya dikumpulkan, kemudian jadi hotel. Hotelnya uangnya dari penjualan hotel tersebut, persewaan hotel tersebut, kemudian dibuatkan rekening oleh Saudi Arabia, dan setengah diwakafkan, setengah disedekahkan, dan setengah untuk pemeliharaan. Ini sangat produktif sekali ya itu. Sangat produktif sekali. Itu mulai dari zaman Utsman bin Affan dan itu sampai sekarang. Itu mungkin seandainya di Indonesia ada seperti itu, paling mungkin bisa lama juga ya bertahan. Ya. Tapi itu tergantung nadir juga, Pak. Bisa juga karena pengelolanya, dan juga jangan membayangkan yang terlalu jauh seperti Utsman bin Affan. Mungkin kita juga kurang mampu, terutama ya juga finansial kita atau gimana. Kalau kita mungkin bisa sederhana aja, mungkin kita bisa mewakafkan uang untuk modal, atau kita patungan untuk uang modal. Kemudian kita wakafkan itu untuk membuatkan apa, atau beli lahan atau apa. Itu mungkin
bisa. Oh, wakaf uang juga termasuk wakaf produktif. Wakaf produktif itu benda bergerak, benda tidak bergerak, wakaf dan juga bisa uang tunai. Jadi wakaf uang itu nanti kita kumpulkan, kita buat modal untuk usaha, kemudian laba dari usaha itu kita sedekahkan atau kita bagikan untuk kesejahteraan umat. Itu termasuk wakaf produktif. Masih termasuk wakaf produktif karena benda wakafnya tersebut berkembang. Mungkin masyarakat bisa silakan dengan datang kemari kita konsultasi terkait wakaf produktif. Itu kami sangat senang sekali. Dan juga wakaf produktif itu sangat banyak pahalanya ya Pak ya. Karena kan mengalir pahalanya mulai dari awal dibentuk sampai Nah, terus terkait dengan wakaf produktif juga nih. Kira-kira kenapa kok wakaf produktif itu menjadi penting untuk kita adakan di Kecamatan Pakisaji ini khususnya? Yang pertama sudah pasti wakaf itu untuk kemaslahatan. Itu sudah pasti. Wakaf apapun pasti itu tujuannya adalah kemaslahatan. Karena kemaslahatan tersebut kita masyarakat sekitar juga merasakan manfaatnya. Dan juga kalau wakaf produktif itu kan notabene itu seperti usaha, pertanian atau yang intinya bisnis lah. Kita harus wakaf ini harus menghasilkan. Karena konsep wakaf produktif tersebut kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sini. Kita bisa melakukan motivasi untuk orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan tersebut kegiatan wakaf produktif. Jadi kan kita tahu sendiri ya, mungkin wakaf produktif juga menjadi solusi untuk menaikkan tingkat ekonomi di Indonesia ini, khususnya di Kecamatan Pakisaji. Yeah. Kan kita tahu wakaf produktif kan bisa juga tadi jenengan menjelaskan bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, kita tahu banyak sekali masyarakat Indonesia yang mencari-cari kerja itu sangat kesusahan. Sangat susah sekali. Nah, makanya bisa jadi wakaf produktif ini menjadi solusi. Mungkin ketika kita nanti bisa membuka hotel Pak ya, seperti yang saya dengan jelaskan tadi, atau mungkin membuka swalayan, membuka lahan pertanian, itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Karena kita sendiri selama ini mengetahui di Pakisaji ini kurang ada wakaf produktif. Itu mungkin kesalahannya bukan kurang orang yang minat wakaf, tapi kurang pengetahuannya tentang perwakafan. Gitu Pak ya. Itu bisa jadi kita mengupayakan bagaimana kita itu mensosialisasikan atau mengedukasi. Gini loh caranya wakaf, gini loh manfaatnya wakaf, ini loh nanti akibatnya dari wakaf. Mungkin cuma dari informasi tersebut bisa masyarakat termotivasi, masyarakat tergugah semangatnya untuk mewakafkan benda-benda atau hartanya. Iya. Kan kemarin kita juga banyak juga sih emang wakaf yang ada di daerah Pakisaji ini. Cuma hanya apa istilahnya hanya di sektor masjid, TPQ dan lain-lain. Kita belum menemui yang produktif itu. Wakaf biasa, wakaf yang umumnya aja itu mungkin masih sedikit ya yang mengetahui atau belum paham semuanya lah wakaf itu. Apalagi wakaf produktif itu kan masih asing gitu. Wakaf produktif, apa wakaf produktif gitu ya. Nah kan kita sangat penting sekali seperti menginformasikan kepada masyarakat. Kalau menurut Mas, kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman masyarakat Pakisaji, mungkin barangkali yang ingin wakaf agar bisa wakafnya itu lebih kepada wakaf produktif? Silahkan untuk mendatang kantor KUA untuk konsultasi bagaimana ketentuannya, bagaimana caranya, itu bisa kami sangat membuka untuk mas-mas KUA atau bapak-bapak KUA di sini buka untuk konsultasi wakaf, walaupun wakaf produktif ataupun wakaf tanah masjid. Mungkin seperti itu. Ini masyarakat monggo, karena di sini kita adalah KUA, kantor urusan agama, kami juga melayani terkait wakaf, terutama wakaf produktif, dan kami sangat mendukung itu. Kami siap untuk membantu pengelolaan wakaf produktif itu sehingga menjadi pahala jariah yang mengalir dan juga bisa mensejahterakan umat, khususnya umat di Kecamatan Pakisaji. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, intinya wakaf produktif ini adalah bagaimana kita bisa
mewakafkan benda atau barang yang kita miliki dan itu bersifatnya keberlanjutan. Keberlanjutan dalam arti memiliki hasil yang hasil tadi bisa digunakan untuk kesejahteraan umat. Seperti tadi dicontohkan, mungkin adalah pertanian atau mungkin wakaf hotel yang itu nanti bisa dikelola sehingga memunculkan penghasilan dan labanya tadi digunakan untuk kesejahteraan umat. Mungkin untuk menggaji guru TPQ atau untuk mendirikan TK, mendirikan madrasah dan lain-lain. Terima kasih Mas Mawardi atas segala ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Itu saja dari kami podcast KUA Kecamatan Pakesaji. Mari ada Mas, slogannya Mas, wakaf pasti Mas. Jadi kita punya slogan baru ini tentang wakaf. Wakaf pasti tercatat, pasti bermanfaat. Pasti tercatat, pasti bermanfaat. Oke. Habis ini kita bareng-bareng Mas ya. Siap. Saya yang komando, nanti kita jawab bareng-bareng. Pasti tercatat. Oke. Pasti tercatat, pasti bermanfaat. Gitu Mas ya. Siap. Wakaf pasti tercatat, pasti bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.